Wu Jin sedang berada di pengadilan menghadiri kasus perceraiannya dengan sang mantan suami. Karena kesaksian dari ibu Wu Jin, hak asuh anak jatuh kepada Wu Jin. Sang man keluar dari persidangan, menjawab pertanyaan dari wartawan yang menanyakan mengenai KTT antar Korea yang ketiga dan mengenai kekerasan dalam rumah tangga bersama Wu Jin. Wu Jin segera pergi setelah menjawab telepon dari Mina putrinya yang memberitahu kalau Pilsun sang nenek menghilang. Wu Jin kemudian mengajak Mina untuk mencari Pilsun dan menemukannya berada di taman sedang duduk di bangku. Mereka ingin membawanya pulang, namun Pilsun menolak. Wu Jin yang akan membawanya ke rumah sakit memberitahu kalau ia baik-baik saja. Seperti itulah segelintir kisah mengenai Wu Jin. Dan saat ini wanita itu menceritakan mengenai kisah keluarganya itu kepada profesor. Seketika profesor merasa simpati lalu mengusap air mata Wu Jin. Sejujurnya ia tidak mengetahui mengenai cerita tentang ibu dan anak wanita itu. Moon Hyuk tidak bisa menghubungi Chun Woo, kemudian bertanya apa isi pesan itu kepada polisi yang sedang bersamanya. Polisi itu pun menjawab jika itu merupakan kode Morse yang artinya penyusupan berhasil. Seseorang dari salah satu unit teknis pengintaian mengatakan kepada Moon Hyuk, bisa jadi Wu Jin adalah seorang pengkhianat. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan, sebab sebelum perampokan musuh telah meretas profil para perwira Korea Selatan. Jadi kemungkinan mereka terlibat dan membocorkan informasi kebobrokan mereka kepada pers. Sementara itu, di waktu yang sama, profesor sedang memadu kasih dengan Wu Jin. Para petinggi memerintahkan untuk mengakhiri tragedi ini secepatnya, jadi mereka didesak untuk mencari pemimpin perampok. Wu Jin tampak penasaran dengan salah satu ruangan milik profesor. Namun saat ia berusaha untuk melihatnya, buru-buru profesor mencegahnya. Sementara itu di bank, Tokyo membuka matanya, melihat Rio yang tertidur di meja lalu kemudian menyelimutinya. Sepertinya Tokyo juga menaruh hati kepada Rio, namun ia enggan mengakuinya. Di saat para Sandra dan Helsinki tertidur, Chul Woo diam-diam bangun dan pergi dari sana. Anakim membuka matanya melihat kepergian Chul Woo. Salah satu polisi memberitahu Moon Hyuk kalau Chul Woo menelpon. Setelah itu mereka sama-sama pergi ke kamp militer untuk menjawab teleponnya. Moon Hyuk memberitahu jika ia telah didesak oleh para petinggi untuk memerintahkan mengakhiri ini secepatnya. Jadi Chul Woo diperintahkan untuk menemukan pemimpin perampok itu lalu membunuhnya. Rio mengantarkan makanan kepada Berlin yang sedang dihukum. Berlin meminta tolong kepada Rio untuk mengambilkan obat yang berada di laci meja Jungmin. Namun Rio menolaknya dan pergi dari sana. Setelah kepergian Rio, Berlin membuang makanannya. Sementara itu, Tokyo bersama Nairobi menemui para sandera yang sedang berkumpul, memberitahu kalau Berlin tidak bertugas untuk sementara waktu. Setelah itu, Nairobi mencoba mendekati Jungmin untuk memberinya pelajaran. Beberapa saat kemudian, dengan membantu Misun berjalan, Denver membawanya menemui para sandera yang lain. Melihat Misun selamat, para sandera bertepuk tangan. Jungmin sendiri masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tak lama dari itu, Nairobi mengantarkan para sandera pergi ke salah satu ruangan, kemudian berkata, "Kalian tidur di sini mulai sekarang, dan bisa menggunakan toilet kapanpun kalian mau." Denver terus membantu Misun berjalan untuk bergabung dengan para sandera. Tentu saja pemandangan itu membuat Jungmin tidak senang. Wu Jin kembali ke markas, kemudian menelpon profesor dan memberitahu kalau ia akan mengantarkan stok makanan. Dan sebagai gantinya, dilarang menyakiti para sandera dan agar memperlakukan mereka secara manusiawi. Changsu protes, kenapa tidak ditukar saja dengan Anakim? Wu Jin mengatakan jika seperti inilah seharusnya mereka membangun kepercayaan. Teman-temannya tidak setuju dengan keputusan dari Wu Jin ini. Apalagi sebelumnya terdengar desas-desus jika Wu Jin adalah seorang pengkhianat. Denver pergi menemui Misun untuk mengganti perban, lalu kemudian membantunya berjalan dan pergi dari ruangan itu.
Namun seperti biasa, Youngmin mencari perhatian. Dia berpura-pura mengerang kesakitan, di mana luka ia pernah tertembak. Setelah itu ia diam-diam mendekati Misun, menginterogasi apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Misun tidak mau menjawabnya dan beralasan ia sedang capek. Denver kembali datang untuk menyempurnakan perbaikan perban. Misun mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Setelah itu ia menegaskan jika dirinya adalah Sandra dan Denver seorang perampok. Jadi akan lebih baik jika ia mengganti perbannya sendiri. Denver pun merasa tidak keberatan. Ia membiarkan Misun berjalan sendirian hingga akhirnya ia terjatuh. Chulwoo berpapasan dengan Youngmin. Tentu saja Youngmin menaruh curiga kepadanya karena baru kali ini ia bertemu dengan Sandra yang satu ini. Belum sempat berbincang banyak, tiba-tiba anak Kim buru-buru membawa Chulwoo untuk menjauh. Tak lama berselang, Youngmin melihat Misun yang dibantu berjalan oleh Denver. Anak Kim bertanya kepada Chulwoo apa rencana selanjutnya. Chulwoo justru bertanya kepada anak Kim apakah ia pernah melihat orang bernama Profesor. Dan ternyata gadis itu belum pernah melihatnya. Di luar, Woo-jin sedang mengawasi petugas yang sedang menyiapkan stok makanan. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Woo-jin kemudian kembali ke markas dan berkata kepada yang lainnya, "Kita telah tertipu." Wanita itu sangat yakin jika Profesor tidak ada di sana. Ia menyimpulkan jika sosok Profesor hanya mengamati dari luar dan memberi instruksi kepada para perampok. Profesor yang tengah menata miniatur menjatuhkan miniaturnya setelah mendengar ucapan Woo-jin itu. Flashback memperlihatkan bagaimana persiapan Profesor dibantu oleh Ryo dan Denver. Di situ tampak kedekatan mereka yang mereka jalin sebagaikan sebuah keluarga. Moskow juga mengetahui jika Ryo menyukai Tokyo. Tiba-tiba Ryo panik saat menjawab telepon dari Profesor, sebab polisi telah mengetahui tentang sosok Profesor. Anak Kim membawa Chulwoo menemui Misun di toilet. Gadis itu memberitahu Misun jika orang yang ia bawa adalah polisi dan ia punya pertanyaan. Misun memberitahu jika ia pernah mendengar sosok Profesor. Nairobi kembali dengan para sandera dan menyuruh tim lainnya untuk bergantian mencetak uang. Setelah itu ia pun kembali untuk mengantarkan para sandera. Namun Youngmin memberitahu wakilnya jika ia tidak akan pergi tanpa Misun. Sementara itu diam-diam Denver dan Misun memadu kasih. Setelah mendengar cerita dari Misun, anak Kim berpendapat jika Berlin dan Denver bukanlah Profesor. Youngmin akhirnya menemukan Misun di toilet. Namun wanita itu enggan membuka pintunya. Karena menimbulkan keributan, Chulwoo terpaksa mengizinkan Youngmin masuk namun dengan membekap mulutnya. Oslo pergi ke toilet untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencium adanya kejanggalan, untuk itu ia memeriksa toilet satu persatu. Saat akan membuka pintu toilet yang terakhir, tiba-tiba Helsinki memanggilnya. Mereka berdua akhirnya pergi karena harus mendengarkan perintah Profesor. Chulwoo kini aman dan ia mulai tahu satu persatu identitas dari para perampok. Sandera yang lain diam-diam menguping di luar toilet. Wakil direktur sangat penasaran dengan Chulwoo karena ia baru melihatnya pertama kali. Profesor menanyakan kepada Helsinki apakah sudah menghancurkan mobilnya. Dan ternyata Helsinki tidak bisa memastikannya. Sambil marah, Profesor mengatakan jika semua sidik jari mereka semua dan DNA berada di sana. Ia kemudian menanyakan di mana lokasi mobil itu berada. Di waktu yang bersamaan, tim gabungan juga menemukan mobil itu dan mengetahui jika warna, jenis, dan tahunnya telah dirubah. Baik Profesor maupun Woo-jin akhirnya menuju lokasi di mana mobil itu berada. Misun bertanya kepada Chulwoo apa yang akan ia lakukan setelah menemukan Profesor. Chulwoo pun menjawab jika akan membawanya keluar. Setelah itu operasi penyerangan akan dimulai. Youngmin memberikan ide untuk menangkap Denver dan menyiksanya hingga mengaku. Tentu saja yang akan dijadikan umpan adalah Misun.
Namun wanita itu justru merasa bersalah sebab Denver pernah menyelamatkan nyawanya. Namun akhirnya salah satu sandera memberikan selembar kertas kepada Denver. Setelah membukanya, Denver pun pergi ke ruang penyimpanan karena Misun yang memintanya. Di sana, Chulwoo memukul Denver kemudian mengikatnya di kursi dan membungkus kepalanya dengan menggunakan plastik. Sementara itu, Tokyo melihat gelagat aneh dari Misun. Namun tampaknya wanita itu sangat pandai menyimpan rahasia. Wakil direktur menemui Anakim menanyakan apa yang sebenarnya mereka rahasiakan. Ia ingin tahu siapa laki-laki yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Denver terus diinterogasi dengan menanyakan keberadaan profesor. Lama-kelamaan ia tidak kuat juga. Setelah sejak tadi diam, ia akhirnya menjawab. Sebelumnya, Youngmin menyodorkan nama-nama tim profesor. Saat menyebut Tokyo, Denver mengangguk. Youngmin akhirnya menyimpulkan kalau Tokyo adalah profesornya. Polisi memasuki markas, memberitahu Moon-hyuk kalau profesor sudah ditemukan. Ia pun terkejut lalu mengatakan jika sekarang waktunya mereka untuk melumpuhkan profesor. Perintah pun disiapkan agar para pasukan bersiaga. Profesor telah tiba di bengkel. Di sana ia diam-diam segera mencari mobil miliknya. Setelah ketemu, profesor segera menghapus daftar mobil yang ia gunakan. Setelah itu, ia mencari salah satu kunci mobil, kemudian mencari mobilnya. Sayang aksinya itu kepergok oleh pemilik bengkel. Dan karena profesor tidak mau membuka helmnya, terjadilah keributan. Profesor segera berlari keluar untuk kabur. Namun tak lama dari itu, rombongan Woojin dan yang lainnya datang. Anakim memberitahu wakil direktur jika Chulwoo adalah polisi. Setelah mengambil senapannya, Chulwoo membunyikan alarm kebakaran dan membuat semua sandera ketakutan. Sementara itu, Woojin dan polisi yang lainnya berpencar untuk mencari keberadaan profesor. Para tim profesor sendiri segera mengecek rekaman CCTV dan melihat Denver yang tengah diikat. Para polisi di luar mengepung gedung sesuai instruksi dari Moon-hyuk. Chulwoo menyemprotkan apar ke arah semua sandera. Dengan begitu, ruangan tidak akan terlihat dengan jelas. Misun menghentikan Youngmin yang sedang menghajar Denver. Wanita itu tidak ingin pria yang ia anggap pahlawan dihabisi. Misun terpaksa mengancam Youngmin dengan senapan. Profesor bersembunyi di dalam mobil tua saat para polisi mengepung gudang. Setelah diancam, Youngmin akhirnya menghentikan menyiksa Denver. Namun ia hanya berpura-pura hingga akhirnya Misun melepaskan tembakan. Denver segera bangkit untuk menendang Youngmin. Denver memberitahu Misun jika Tokyo dalam bahaya. Sementara itu Tokyo menyuruh Nairobi menghentikan pencetakan uang dan mengumpulkan para sandera di lobi. Di saat itu juga Tokyo memerintahkan Rio untuk memeriksa Berlin. Setelah itu Tokyo menyuruh Oslo untuk mengikutinya. Profesor hanya bisa menunduk saat para polisi mengepungnya. Rio pergi ke tempat Berlin dan melihat Berlin tengah tergeletak di lantai dalam keadaan menggigil. Setelah borgolnya dibuka, Berlin kemudian mencekik leher Rio lalu kemudian pergi dari sana. Sementara itu, Chulwoo mengarahkan senapannya kepada Tokyo. Di tempat berbeda, Denver pergi ke ruang kafetaria berteriak ada penyusup. Jadi mereka perlu menghubungi profesor. Setelahnya terdengar suara tembakan. Chulwoo menghubungi Moon-hyuk memberitahu kalau profesor tidak ada di dalam. Di bengkel, profesor melarikan diri menggunakan mobil yang ditumpanginya. Gimana? Semakin menegangkan kan? Untuk itu jangan lupa tonton terus kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.